wabarakatuh. Dan selamat pagi, kami dari program studi S1 Kimia Fakultas MIPA Unsur Malang. Video ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah sains dasar berkelanjutan yang dibimbing oleh Prof. Hadi Nur PhD selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok dengan judul proyek Analisis Efektivitas Program Makan Nutrisi Gratis yang beranggotakan saya sendiri, Ferry Setiawarjanto, dan teman saya Nathanaela Cantika Putri. Saya Nabila Farah Aziza. Saya Ima Alia Anafia. Saya Pinitri Rasmika Salia. Pada video ini kami akan menjelaskan isi poster kami secara runtut, mulai dari isu utama, analisis sains, solusi dan implementasi, serta dampak dan kesimpulan program makan bergizi gratis di SMPN 1 Karangploso. Pertama, dari sisi latar belakang, program MBG merupakan program nasional sejak 2025 yang bertujuan meningkatkan gizi siswa dan mengurangi limbah makanan. Kita menemukan masalah utama di sekolah SMPN 1 Karangploso, yakni menu makanan yang monoton, buah yang kurang segar, dan sisa makanan yang tinggi. Program ini relevan dengan SDGs 12, Responsible Consumption and Production, terutama pada 12.3, pengurangan pemborosan makanan, target 12.5, pengelolaan limbah yang efisien, dan 12.8, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Namun hasil awal di lapangan menunjukkan bahwa meskipun MBG memberikan banyak manfaat, beberapa aspek keberlanjutan masih belum terpenuhi. Itulah yang menjadi fokus analisis kami. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu data pendukung dari angket yang diberikan kepada 30 siswa penerima MBG. Hasil menunjukkan keluhan terbesar berasal dari buah yang kurang segar dengan persentase sekitar 31% yang menunjukkan pentingnya perbaikan kualitas bahan pangan. Keluhan berikutnya adalah menu yang kurang variatif, terutama karena lauk tempe dan tahu sering muncul berulang akibat keterbatasan anggaran 15.000 per porsi. Keluhan lain mencakup rasa makanan yang hambar, kebersihan wadah makanan, tekstur lauk yang kadang kurang matang, serta suhu makanan yang dingin karena distribusi yang kurang efisien. Namun, sebagian besar siswa tetap merasa manfaat dari MBG karena membantu mereka tetap kenyang, fokus, dan bertenaga selama belajar. Setelah itu, kami menilai dan menganalisis MBG dari 4 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek gizi, yang kedua aspek pengelolaan limbah, yang ketiga aspek perilaku konsumsi dan juga distribusi. Dari aspek gizi, MBG mampu memenuhi 20-35% EKG harian siswa, akan tetapi variasi sayuran hijau dan protein hewani masih kurang. Dari aspek limbah, kami menemukan bahwa sisa buah menjadi sumber limbah yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa target SDG 12.3 masih belum tercapai. Lalu pada aspek perilaku konsumsi, banyak siswa belum terbiasa makan buah dan belum disiplin membuang sampah secara benar, sehingga edukasi konsumsi berkelanjutan perlu ditingkatkan sesuai SDG 12.8. Selain itu, distribusi makanan kadang tidak efisien sehingga antrean menjadi panjang dan makanan dingin. Selain itu, terdapat juga hambatan lain seperti proses pemasakan dan juga proses distribusi yang menjadi salah satu faktor mengapa distribusi makanan itu terkadang tidak efisien, sehingga hal ini menunjukkan bahwa alur distribusi perlu diperbaiki agar MBG lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan juga kesimpulan dari proyek yang telah kami jalankan, yaitu dampak positif dari makan bergizi gratis. Yang pertama, siswa lebih bertenaga dan juga lebih fokus dalam belajar. Yang kedua, membantu siswa yang jarang sarapan. Dan yang ketiga, pengalihan porsi mengurangi risiko makanan terbuang. Namun, masih ada berbagai tantangan seperti variasi menu yang terbatas, kualitas buah yang belum konsisten, kemudian rasa makanan hambar, pengolahan limbah yang belum optimal, dan juga antrian distribusi yang terlalu panjang. Nah, kesimpulannya, MBG sudah efektif meningkatkan gizi siswa, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan SDG 12, terutama dalam pengurangan limbah pangan dan juga membentuk perilaku konsumsi sehat yang berkelanjutan. Solusi dan implementasi. Untuk meningkatkan keefektifan MBG dan keselarasan dengan SDG 12, kami telah merancang beberapa solusi. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah organik. Sisa buah dari MBG diolah menjadi pupuk kompos untuk taman sekolah.
Yang kedua yaitu kampanye Hayo Habiskan MBK yang berisi poster edukasi, makan buah bersama, dan lomba kelas bebas sampah. Selanjutnya yaitu perbaikan distribusi dengan pembagian MBK per kelas dan relawan OSIS yang membantu pendistribusian MBK. Dan yang terakhir yaitu menu makan yang diperbaiki, seperti mengganti sayur hijau yang murah, mengganti susu kemasan dengan produk UMKM, dan menambah variasi lauk dalam batas anggaran. Solusi-solusi ini kami rancang agar MBK tidak hanya memberikan gizi yang bermanfaat, tetapi juga membangun sistem pangan yang berkelanjutan di sekolah. Memberi kesempatan bagi siswa untuk tumbuh lebih sehat dan belajar dengan lebih baik. Dengan perbaikan yang tepat, program ini dapat menjadi gerakan jangka panjang, membentuk generasi yang sadar gizi, peduli lingkungan, dan mampu menjadi agen perubahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga analisis ini memberi inspirasi bagi perbaikan program MBK di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.